Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, tentunya di channel Freddy Sudaryanto. Baik, pagi ini saya akan membahas masalah eh, seputar kasus Jalan Syagak Subang, tapi masih di lingkungan TKP, yaitu saya membahas kemarin, video yang kemarin, masalah siapa yang memandikan. Apakah dia siapa? Apakah dia yang memang dekat dengan korban? Apakah dia yang memang eh, kebiasaan disuruh-suruh? Apakah dia memang orang yang katakanlah terbiasa dengan hal-hal yang berbau lapangan seperti itu? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya masih saya melanjut daripada materi ini. Pertanyaannya adalah apakah yang memandikan seorang laki-laki atau seorang perempuan? Ya, pertanyaannya itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita ketahui kondisi keadaan daripada korban dalam keadaan tidak berbusana. Mohon maaf sekali lagi. Dalam keadaan tidak berbusana, yaitu dimandikan, kemudian dibawa ke mobil Arpat. Pada saat proses pemandikan, pertanyaannya adalah, apakah dia seorang laki-laki atau seorang wanita? Secara nalar saja, ya, bisa kita secara nalar. Kalau misalkan di situ ada beberapa orang, katakanlah lebih dari satu orang, maka akan dipilih orang yang kira-kira memandikan adalah yang tidak kalau bahasa ininya tidak ada sarek-sek apa kalau gitu ya. Jadi kemungkinan ya, apakah dia diberikan pekerjaan untuk memandikan adalah seorang wanita. Kenapa sekali lagi? Karena kedua almarhumah sekali lagi dalam keadaan tidak berbusana. Maka dipilihlah di antara saksi seorang wanita yang ada di sana. Sekali lagi pertanyaan, jika ada wanita. Kenapa? Karena sekali lagi dalam keadaan tidak berbusana. Maka dipilihlah seorang wanita jika memang ada di antara mereka yang ada di TKP. Kita dengar di media bahwa Danu masuk ke tanggal 19 ke TKP, yaitu berhubungan dengan Banpol, kemudian menguras bak mandi. Menguras bak mandi katanya ada dua alat yang ditemukan di sana. Salah satunya adalah cutter. Dan kita tahu bahwa diduga bahwa kedua almarhumah dimandikan di dalam bak tersebut. Ya, dimandikan di dalam bak tersebut. Kita pernah lihat di media seberapa besar bak tersebut, ya, warna biru, keramiknya warna biru. Dan kita tidak menyambungkan, tetapi bisa saja kalau memang itu bisa tersambung. Danu menemukan cutter di bak mandi. Korban dimandikan di dalam bak mandi. Dan cutter itu masuk ke dalam bak mandi. Kalau kita lihat daripada di media keadaan wajah korban, luka korban di wajah, sempat kita dengar dari beberapa media pernah sampai. Dan kalau saya sendiri memang melihatnya dari seseorang yang bisa dipercaya, seseorang yang memang pernah memperlihatkan ke saya, ya. Kalau saya lihat daripada luka di wajahnya, mohon maaf sekali lagi, ada beberapa luka di wajah seputar kening, semacam goresan benda tajam. Kalau saya lihat ya, semacam goresan benda tajam, yang kalau saya lihat luka
lukanya itu bukan daripada hasil benturan. Karena kalau luka hasil benturan, sekalipun robek, dia tidak akan simetris. Karena ini ada beberapa luka, lebih dari satu, ada 2 atau 3 luka, yang garisnya itu simetrisnya sama gitu. Balance. Jadi kalau saya bandingkan, kalau misalkan ini 1, 2, 3, ini simetris. Dan kalau misalkan benturan keras, benturan benda tumpul, tidak akan lukanya seperti itu. Tetapi ini seperti halus lukanya. Dan kalau saya lihat juga itu seperti sengaja dilakukan penggoresan, penyayatan seperti itu. Nah, saya sekali lagi, saya hanya bisa melihat bahwa ada cutter di bak mandi dan kedua almarhumah di bak mandi dimandikan, ya. Pertanyaan yang kedua, di video sebelumnya saya mengatakan, apakah luka yang ada di sekujur wajah korban adalah luka pada saat pengeksekusian atau luka pasca eksekusi? Setelah eksekusi, kemudian dilakukanlah penyayatan. Apakah seperti itu? Ya, karena waktu itu saya pernah menanyakan di video saya kan, apakah luka-luka yang ada di wajah itulah hasil eksekusi sehingga langsung roboh? Tapi saya mengatakan kalau luka di depan wajah itu tidak akan langsung roboh. Tetapi kalau luka yang ada di kepala itu bisa langsung roboh. Nah, pertanyaannya adalah luka di wajah itu bukan pada saat pengeksekusian. Saya mengatakan bukan pada saat pengeksekusian, tetapi kemungkinan itu luka pasca pengeksekusian. Setelah roboh kemudian dilakukan. Sekali lagi ini hanya asumsi saja. Kebenaran itu hanya di pihak penyelidik pada saat nanti di pengadilan. Dan kesalahan tentu ada di saya, bisa 100% salah. Cuman saya lagi tidak menyambungkan. Ada hal di belakang sana. Kalau saya katakan apakah ini yang melakukan pemandian apa seorang laki-laki apa seorang wanita, maka kalau misalkan di sana ada seorang wanita, maka akan dipilih seorang wanita. Kenapa? Karena sekali lagi korban dalam keadaan tidak berbusana dimandikan, maka akan dipilihlah seorang wanita jika ada wanita di sana. Nah, permasalahannya siapa wanita yang, kalau misalkan dia wanita yang dipilih, kemudian siapakah wanita itu? Apakah dia yang melakukan penyayatan pada saat dimandikan sehubungan dengan ada cutter di bak mandi? Itu hanya asumsi dan dugaan saja. Tapi kalau kita merujuk kepada salah satu media aplikasi di belakang tahun 2015, saya tidak akan menyebutkan apa aplikasinya itu, dan saya tidak akan menyebutkan siapa nama di sana, ya. Tetapi isi daripada tulisannya adalah seperti ini. Saya tidak akan menyebutkan ya, saya tidak akan menyebutkan namanya, nama aplikasinya apa, kemudian siapa yang membuat ini, ya. Tapi memakai bahasa Sunda. Bahasa Sunda begini ya. Pami abdi ningal raraina moal kiat hoyong ngacak-ngacak ku peso nu seukeut supaya anjeunna terang tah hate kuring teh peurihna jiga kitu. Hahaha, kamana atuh rarai. Itu bahasa Sunda, ya. Artinya begini, bahasa Sunda, bahasa Indonesianya. Pami abdi ningal, jika saya melihat, pami abdi ningal raraina, jika saya melihat mukanya, moal kiat hoyong ngacak-ngacak, gak kuat saya pengen ngacak-ngacak, pengen ngobrak-ngabrik gitu. Gak kuat saya pengen ngacak-ngacak. Ku peso nu seukeut, gak kuat saya pengen obrak-abrik mukanya, wajahnya dengan pisau yang sangat tajam.
supaya anjeunna terang, supaya dia tahu tah hate kuring teh peurihna jiga kitu. Tuh, hati saya itu pedihnya seperti itu. Dia menyamakan dengan apa? Ini kegeraman ya. Hahaha, kemana aturarai? Hahaha, kemana dong muka? Itu seperti kegeraman yang disampaikan, tetapi ini sudah lama. Tahun 2015, bulan-bulan Agustus September. Bulan-bulan Agustus September. Ya, ada yang tanggal 15, ada yang tanggal 25, dan ada tanggal 1 September. Dan ini sudah lama. Saya tidak menyebutkan lagi siapa ini ya. Apakah ini aplikasi seorang wanita, apakah seorang laki-laki ya. Saya tidak tahu, tapi yang jelas bahwa ini informasi didapat bahwa ini adalah masih berkaitan dengan salah satu saksi. Nah, tidak menyambungkan, cuman kalau disambung-sambungkan seperti nyambung. Mengacak-ngacak muka dengan pisau yang sangat tajam. Ada kegeraman di sana. Saya menyambungkan lagi, apakah pada saat dimandikan di sana, kedua almarhumah, ya, kedua almarhumah pada saat dimandikan, apakah oleh seorang wanita, apakah oleh seorang laki-laki? Jika memang ada seorang wanita, mungkin akan dipilih seorang wanita. Karena sekali lagi tadi saya katakan bahwa kedua almarhumah tidak berbusana. Jadi kalau sama laki-laki akan rarab gitu apa ya, kagok gitu ya kalau sama laki-laki ya. Mungkin sama seorang wanita, jika ada wanita di sana. Nah, itu bisa jadi kalau disambung-sambungkan, tapi bisa jadi juga itu pengalihan alibi. Khusus, tidak ada yang tahu semuanya. Tapi bisa bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.